Monggo silakan Bu Ani. Mohon maaf suaranya nggak keluar Bu. Ya itu. Kak Gay speaker. Menyerah meski dalam kesesatan pengharapanku di dalam-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita ulang pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus, kami terima kemenangan, kami terima pemulihan. Syukur
haleluya Yesus. Siaina dalamana ya dalamu, haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah Engkau, meninggikan namamu, melakukan Engkau Yesus. Sinai dalam maya sana ya dalam mana Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Inna dalam malam mana ya dalam Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami mengagungkan Engkau Yesus, Allahku yang hidup Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya. Katakan dengan iman, kita punya Allah yang besar, yang berkuasa atas hidup kita, dan berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini malam yang penuh dengan berkat, malam yang penuh dengan kasih karunia yang Kau sudah limpahkan bagi setiap kami. Kami sudah menerima kemenangan, kami sudah menerima kebebasan, kami sudah menerima damai-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan memulai ibadah doa malam kami hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Yesus yang bercampur tangan setiap kami umat-Mu yang ikut dalam doa malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menentukannya, Engkau yang sudah memberikan damai-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, kami mau alaskan doa kami ini. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita ulang pujian ini dari awal. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya.
Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Bila kita bersama Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama dengan dunia, karena Tuhan selalu memperbarui hidup kita untuk semakin layak di hadapannya. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Aku percaya mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Percaya saja. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
Aku percaya ada mujizat. Haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur. Aku percaya ada. Waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah diketuk. Waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya. Waktu dan tempat kami berikan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur ya Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, pada malam hari ini kami bersekutu bersama-sama dalam ibadah secara online ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang bergabung bersama-sama kami saat ini. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan bagi kami, Tuhan memberkati damai sejahtera dan sukacita. Kalau kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman berperkara lebih dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, dengan sukacita-Mu ya Tuhan, yang memimpin kami semuanya, sukacita surga yang turun bagi kami semuanya, memberikan hikmat, memberikan pengurapan bagi setiap jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Ialah apa yang diperkatakannya menjadi berkat bagi kami semuanya, membangun iman kami oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bahwa perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar dalam hidup kami, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan penghiburan, firman-Mu menyatakan mujizat. Tuhan memberkati. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, haleluya. Salam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, sinyalnya kalau hujan itu cuacanya terganggu semuanya sinyalnya. Tapi tidak mengurangi semangat kita semuanya yang tergabung dalam ibadah pada malam hari ini, pada malam. Untuk kali ini kita mengucap syukur kalau pada perjumpaan malam hari ini, saudara kita, teman kita, anak kita, hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Miracle Rawung, saya panggilnya Ray. Ray yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dengan renungan kita, sikap yang benar yang disampaikan oleh hamba Tuhan Ray. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, waktunya saya persilakan untuk hamba Tuhan Ray untuk menyampaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, Pak. Kameranya bisa di lensa ya. Nah, diberkati oleh Tuhan. Amen. Kedengaran semuanya? Amin. Dengar.
Dengar. Haleluya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Gembala yang sudah dengan saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan pada ibadah Zoom pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih. Saya berterima kasih kepada semuanya untuk respon yang baik, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Harus semangat. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu anugerah yang sangat terbesar bagi saya dan saudara, kita bisa berjumpa biar lewat Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Saya kira dan percaya bahwa di dalam kehidupan kita, hidup kita terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman berkata bahwa firman itu adalah terang bagi setiap langkah-langkah orang percaya. Kita melangkah di dalam Tuhan itu dengan firman. Firmanlah yang menjadi dasar kehidupan kita di dalam dunia ini. Jadi oleh sebab itu saudara, tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah merenungkan firman di hadirat Kristus. Haleluya. Ya, merenungkan firman di hadirat Kristus. Berbicara tentang merenungkan firman ini sudah tidak asing lagi untuk kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang karismatik, orang GPI, tentang pengajaran roh. Di dalam pengajaran roh, kembali lagi kita belajar tentang bagaimana kita mengenal akan firman-Nya Tuhan. Siapa firman ini tersebut? Firman itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana kita melihat keteladanan Kristus di dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan. Dia adalah Allah dan dia menjelma sebagai manusia untuk menggenapi Taurat atau hukum-hukum yang ada sebagai untuk menebus semua umat manusia. Amin. Kita harus ketahui bahwa kita tidak bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Kita tidak bisa melakukan kebenaran sepenuhnya, tetapi Kristuslah yang datang ke dunia untuk menggenapi semuanya. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, orang yang tidak melakukan hukum Taurat tidak masuk dalam surga. Akan dibinasakan orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tetapi dengan datangnya Kristus sebagai juru selamat umat manusia, kita sudah diperbaharui kembali, kita sudah dipulihkan kembali untuk satu tujuan yang mulia, agar kita bisa selamat dari hukum dosa. Karena orang yang masuk surga di dalam Perjanjian Lama itu hanya orang yang melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang karena kasih anugerahnya Tuhan, kasih karunia Allah, kita sudah tidak perlu lagi atau melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Bukan berarti kita tidak melakukan perintahnya Allah, kita harus melakukan perintahnya Allah. Tetapi yang menjadi dasarnya bahwa kehidupan kita yang sudah diperbaharui, darah Kristus yang sudah rela mati untuk kita untuk menebus dosa kita, artinya kita sudah diselamatkan oleh hukum dosa. Amin. Kita sudah diselamatkan, artinya sekali selamat tetap selamat. Amin. Semua percaya oleh iman. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini atau malam hari ini di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Ya, yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai kedua dengan judul perikop mengenai saudara-saudara seiman. Janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu,
perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Sekali lagi saya membacakannya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam via Zoom pasti ada orang-orang tua dan saudara-saudara yang mungkin lebih tua dari saya, dan ada juga yang seumur dengan saya. Saya sangat hormat, sangat berterima kasih karena melalui kebenaran firman ini mengajarkan saya kembali bahwa beretika itu perlu. Amin. Beretika itu penting di dalam setiap kehidupan. Di dalam kita berkeluarga, di dalam kita bersahabat, di dalam kita menjalin hubungan dengan teman, kita menjalin hubungan di dalam organisasi, yang terperlu adalah, yang paling perlu itu yang namanya itu memerlukan yang namanya etika dalam kehidupan. Nah, kita membutuhkan etika dalam kehidupan sehingga apa? Kehidupan kita selaras dengan apa maunya Tuhan. Amin. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak mempunyai yang namanya etika dalam kehidupan, pasti kehidupan kita akan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk kita meremahkan firman, sepenuh firman dalam kehidupan kita di dalam hadiratnya Kristus, membutuhkan yang namanya etika. Menghargai kebenaran firman Tuhan. Amin. Menghargai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, surat ini Rasul Paulus menasihatkan kepada anak didiknya, yaitu Timotius. Bagaimana di dalam pelayanan Timotius, dia menghadapi pengajar-pengajaran yang sesat, tetapi selain dia mau menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat yang ada, guru-guru palsu yang ada, dia dinasihatkan Rasul Paulus atau dia dibangun kembali oleh Rasul Paulus untuk menjaga etikanya di dalam jemaat Tuhan yang ada. Meskipun dia muda, meskipun pengalamannya sangat luar biasa, meskipun kepintaran yang luar biasa, tetapi dia juga harus memberikan teladan yang baik kepada saudara-saudara seimannya. Di dalam kehidupan kita juga harus seperti Timotius. Amin. Meskipun ada bapak-bapak dan ibu-ibu sini yang sudah berkeluarga, tetapi jiwanya jiwa muda. Amin. Haleluya, jiwa muda. Saya kira percaya meskipun bapak ibu sudah berumur, tetapi ada juga yang masih mempunyai orang tua. Amin. Masih ada yang mempunyai orang tua. Masih ada yang lebih tua dari kita. Meskipun umur kita sudah lebih tua, tetapi masih ada juga orang yang lebih tua dari kita. Untuk itu, saudaraku terkasih, atau Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan kita penting sekali untuk beretika yang baik. Nah, penting sekali untuk kita beretika dengan baik. Untuk apa sih kita harus beretika? Untuk apa sih kita meneladani keteladanan Kristus dalam kehidupan kita, supaya ketika kita menjalani kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kita, sehingga orang lain tidak memandang kita sebelah mata, orang lain tidak memandang bahwa kita tidak ada apa-apanya, tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, di dalam aturannya Tuhan, di dalam etikanya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa setiap orang yang bersama-sama dengan kita, setiap orang yang sharing dengan kita, pasti merasakan yang namanya hadiratnya Tuhan. Amin. Pasti mengalami hadiratnya Tuhan, karena ada apa? Ada pancaran Kristus dalam pribadinya, karena hidupnya beretika di dalam Tuhan. Nah, kalau pada saat hari itu Timotius tidak menghargai saudara-saudaranya di dalam
kehidupan seiman mereka, pasti Timotius juga padahal tidak akan dihargai oleh senior-seniornya atau imam-imam yang ada atau orang-orang yang lebih tua daripada Timotius. Tetapi ketika Timotius mau menghargai orang yang lebih tua dari dia, maka orang-orang yang dihargai juga akan menghargai dia. Seringkali kita bertanya, kenapa sih saudara saya ini tidak menghargai saya? Kenapa sih teman saya ini tidak menghargai saya? Oh, kenapa sih kakak saya ini tidak menghargai saya? Oh, kenapa sih adik saya ini tidak menghargai saya? Kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Amin. Nah, kita harus menyadari apakah kita sudah memberikan teladan yang baik? Apakah kita sudah menghargai satu dengan yang lain sesama kita? Apakah kita sudah menghargai saudara kita? Sehingga kita menuntut bahwa kita harus dihargai. Kalau kita mau dihargai, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Amin. Meskipun itu orang yang lebih tua dari kita, pengalamannya tidak ada apa-apanya dengan kita yang muda, dan kita tidak menghargai orang yang lebih muda dari kita karena kita merasa kita lebih tua dari yang muda, kita merasa bahwa diri kita sudah benar. Diri kita sudah sepenuhnya baik seperti itu. Nah, tapi kita harus menyadari kembali bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan rancangkan, kita memerlukan yang namanya menghargai satu dengan yang lain. Menghormati satu dengan yang lain. Ini terlebih khusus untuk anak-anak muda yang ada. Apakah kita pada saat hari ini masih mau melawan orang tua kita? Ucapan kita sama orang tua kita masih tidak memberkati orang tua kita? Masih menyakiti hati orang tua kita? Kita koreksi kembali kehidupan kita. Saudara terkasih, pengalaman kehidupan saya juga adalah orang yang tidak menghargai orang tua. Saya dulu sebagai anak yang kalau sama orang tua saya tidak paling hargai. Karena apa? Bagi saya ketika kalau orang tua menghargai saya sebagai anak, saya juga pasti akan hargai dia sebagai orang tua saya. Saya tidak memikirkan bahwa meskipun orang tua itu berbuat jahat, saya harus hargai. Saya tidak seperti itu, Bapak Saudara. Saya malahan ketika orang tua saya mau menghajar saya, tidak ada menghargai saya sebagai anak, ya saya juga sebagai anak tidak akan menghargai dia sebagai orang tua. Malahan terjadi cekcok dalam rumah, terjadi adu mulut dalam rumah. Itu saya yang belum hidup di dalam Tuhan, belum dipanggil oleh Tuhan. Tetapi sekarang saya sudah sadar, saya sudah dipanggil oleh Tuhan, saya sudah diperbaharui oleh Tuhan. Harusnya saya memberikan teladan bagi orang yang lebih tua dari saya dan orang yang di bawah umur dari saya. Orang yang masih lebih muda dari saya. Saya harus menghargai mereka. Karena apa? Dalam kehidupan saya, yang saya sudah mengenal Kristus sebagai Juru Selamat, saya sudah mengenal kebenaran itu apa, saya sudah seharusnya mengetahui apa yang harus saya lakukan kepada orang yang lebih tua daripada saya, orang yang lebih muda dari saya. Apakah saya menghargai mereka? Apakah saya memberikan teladan yang baik kepada mereka? Atau sebaliknya, saya memberikan teladan yang tidak baik kepada mereka? Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Lama, kalau kita melihat Raja Daud, meskipun dia sebagai raja, tetapi dia masih menghargai Saul. Ya, dia masih menghargai Saul. Meskipun kepemimpinan sudah diganti oleh Daud, tetapi meskipun Saul mau mengejar Daud untuk membunuhnya, pemikiran Daud tidak mau membunuh Saul. Dia tidak ingin membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Malah kebaikan Daudlah yang dia tunjukkan kepada Saul. Keteladan yang baiklah yang dia tunjukkan kepada umat-umat Israel.
Kalau kita mau memandang sebagai pandangan dunia, kenapa Daud tidak mau langsung saja membunuh Saul seperti itu? Kenapa Daud tidak memenjarakan Saul seperti itu? Karena Daud tahu bahwa orang yang mengejar dia pernah diurapi oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa orang-orang yang di sekeliling kita, jangan kita memandang rendah. Bahwa mereka juga yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun mereka belum hidup di dalam koridornya Tuhan, tetapi pasti mereka dengan kuasanya Roh Kudus, pasti mereka akan dibalikan ke dalam jalan yang benar. Maka kita juga harus saling menghargai orang-orang yang kita pandang rendah, bahwa orang ini tidak percaya Yesus, orang ini belum tahu kebenaran, orang ini belum mengetahui apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak ada apa-apanya, dia belajar ya tidak sesuai seperti itu. Nah, orang seperti itu kita harus menghargai, amin. Kita harus pandang positif tentang orang. Haleluya. Kita harus pandang positif tentang orang. Ketika kita memandang positif tentang satu dengan yang lain, sesama kita, orang yang kita jumpai, kita memandang positif, kita menghargai mereka, bahwa misalnya Tuhan juga akan menghargai kita sebagai anaknya. Karena apa? Pandangan kita di dalam kehidupan kita yang kita jalani, bahwa kita saling menghargai satu dengan yang lain. Orang lain adalah ciptaan Tuhan. Sesama kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sepatutnya kita harus menghargai juga. Amin. Nah, kita harus menghargai satu dengan yang lain. Karena orang-orang yang diperhadapkan dengan kita, itu adalah ciptaannya Tuhan. Setiap orang-orang yang bercerita dengan kita, berbagi kehidupan dengan kita, itu adalah orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Meskipun hidup mereka belum sepenuhnya menerima Tuhan, kehidupan mereka masih melenceng dalam Tuhan, tetapi engkau percaya ketika engkau beriman bahwa sesamamu yang belum mengenal Tuhan akan percaya kepada Yesus, bahwa kehidupannya akan diperbaharui, maka kehidupanmu juga akan terus ditambah-tambahkan pengurapan yang daripada Tuhan. Amin. Akan ditambahkan pengurapan daripada Tuhan. Rasul Paulus juga kepada Timotius, dia tidak sembarang menegur anak didiknya. Dia mempunyai cara yang spektakuler untuk menuntun anak didiknya tersebut. Karena ketika kita sebagai teladan hidup, kita sebagai pedoman hidup, ketika kita tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahan kita, kepada sesama kita, dia juga tidak akan menghargai kita sebagai teladan. Maka teladan itu tidak ada dalam diri kita. Dia tidak akan melihat keteladanan itu dalam pribadi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat pada hari ini, bahwasanya kehidupan kita memerlukan yang namanya etika di dalam mengikuti Kristus. Kita harus mempunyai yang nama attitude dalam mengikuti Kristus. Artinya kehidupan kita harus memancarkan keteladanan Kristus. Amin. Nah, kita harus memancarkan keteladanan Kristus. Karena Kristus adalah teladan bagi setiap orang percaya. Amin. Karena Kristus adalah teladan bagi setiap orang percaya. Kita tidak boleh bermain-bermain dengan keteladanan Kristus. Kita tidak boleh bermain dengan keteladanan Kristus. Karena lewat keteladanan Kristus, banyak orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Amin. Kalau Yesus datang ke dunia, dia tidak menjadi teladan bagi setiap manusia. Mana ada orang yang mau mengikuti dia? Kalau Rasul Paulus tidak menjadi teladan bagi sesamanya, tidak mungkin Timotius mengikuti teladan Paulus. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan yang baik kepada anak kita, maka anak kita juga tidak akan meneladani hal yang baik kepada kita, tetapi hal yang jahat yang kita keluarkan.
Kalau hal yang baik kita keluarkan, kita sebagai orang tua teladan yang baik kita keluarkan kepada anak kita, maka anak kita juga akan meniru keteladan yang baik pada orang tuanya. Begitu juga dengan kita sebagai saudara-saudara di dalam iman kita. Kalau kita tidak menjadi teladan bagi sesama kita orang beriman, maka tidak ada pancaran Kristus dalam pribadi kita. Malahan kita menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kita tidak menjadi berkat. Saya kena percaya kita semua di sini mau menjadi berkat bagi sesama. Amin. Bukan hanya lewat harta, bukan hanya lewat uang, tetapi lewat pribadi kita, lewat hidup kita. Kita sudah memberkati orang, amin. Bukan ketika kita memberikan anak kita uang, bukan sekedar kita memberikan saudara kita harta sebagian kita, tetapi lewat pribadi kita sudah memberikan pancaran Kristus atau teladan Kristus. Karena apa? Karena hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup kita bergantung kepada Tuhan. Bapak saudara terkasih, saya dulu dari saya kelas 5 SD sampai saya kelas 3 SMA, saya menyusahkan orang tua saya. Saya menyusahkan orang yang lebih tua dari saya, bahkan saya menyusahkan orang-orang yang di bawah saya. Kalau mau bilang, kalau saya dulu ini anak yang tidak tahu diri. Anak yang tidak tahu diri, yang tidak menghargai siapapun. Karena kepribadian saya dulu, saya orangnya cuek. Di dalam keluarga pun, kalau orang tua nggak mau ngomong sama saya tidak akan ngomong kepada orang tua saya. Dan saya tidak mengambil nilai yang positif di dalam keluarga saya, tetapi saya terus mengambil nilai yang negatif di dalam keluarga saya. Dan itu yang saya contohi dalam saya kelas 5 SD sampai saya kelas 6. Dan itu tidak memberkati dalam keluarga. Itu tidak memberkati sekali dalam keluarga. Malahan saya menjadi anak durhaka dalam keluarga saya. Saya menyusahkan mereka. Sudah berapa ratus juta uang mereka habis untuk membayari saya. Dari kelas 5 SD sampai kelas 3 SMA, saya tidak ada nilai murni. Saya tidak ada nilai murni dalam pembelajaran, tetapi dalam pembelajaran kehidupan di dalam persekolahan saya terus dibayar oleh orang tua saya. Nilai-nilai saya dibayar. Tidak ada nilai murni. Karena apa? Dulu hidup saya masa bodoh. Saya anggap bahwa hidup saya cuma untuk di dunia ini untuk bersenang-senang saja. Tidak ada tujuan hidup. Tidak ada tujuan hidup. Kehidupan saya menyusahkan orang tua saya, uang orang tua saya habis oleh saya, uang juga di dalam sekitar saya, teman-teman saya juga habis karena saya. Saya kalau mau bilang saya ini suka merepotkan orang. Karena apa? Dulu saya memandang bahwa kehidupan saya ya bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya, maka saya ingin bersenang-senang saja di dunia ini. Saya ingin hanya bersenang-senang saja di dunia ini. Saya tidak melihat nilai positif tentang keluarga saya. Saya tidak memandang positif tentang sesama saya. Saya tidak memandang nilai yang positif dalam teman-teman saya. Tetapi terus saya mengambil hal negatif. Sehingga kepribadian saya tidak menjadi berkat bagi mereka. Saya tidak menjadi berkat. Saya tidak menjadi contoh. Tetapi karena kedahsyatan Tuhan, karena kebaikannya Tuhan, dia masih mau memilih saya. Dia masih mau memanggil saya sebagai orang yang mau mengikuti dia, yaitu Yesus sendiri. Amin.
Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan Bapak Ibu sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikut atau menjadi mencontohi keteladanan Kristus. Amin. Kita harus meneladani keteladanan Kristus. Kalau kita tidak meneladani keteladanan Kristus dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan kita tidak akan menghargai siapapun dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menghargai siapapun. Meskipun itu di dalam gereja, kita tidak akan menghargai kepemimpinan seorang gembala. Di dalam keluarga kita tidak akan menghargai orang tua kita. Kita tidak akan menghargai anak kita. Tetapi ketika keteladanan Kristus yang kita contohi, keteladanan Kristus yang kita ambil untuk menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita, maka ketika kita melangkah, kita percaya bahwa setiap orang yang berjumpa dengan kita akan terberkati oleh kehidupan kita. Amin. Kita harus percaya. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang beriman. Amin. Yang percaya kepada Yesus. Artinya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus, maka kehidupan kita akan dipandang baik oleh orang. Mungkin Bapak Ibu bertanya bahwa kenapa hamba-hamba Tuhan kehidupan mereka belum menjadi contoh? Kenapa pendeta-pendeta yang ada belum memberikan teladan? Saudara terkasih, saya mau katakan bahwa jangan pernah engkau menuntut kepada pemimpinmu. Jangan pernah engkau menuntut kepada pemimpinmu. Tetapi ketika engkau melakukan untuk terbaik untuk pemimpinmu, maka tanpa disengaja pun pemimpinmu akan melakukan hal yang demikian yang kau lakukan kepada pemimpin. Ketika engkau melakukan hal yang baik kepada keluargamu, dengan otomatis keluargamu juga akan melakukan hal yang baik bagimu. Amin, saudaraku terkasih. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini terus mengajarkan kita semua yang ada di Zoom bahwa kehidupan kita harus menghargai satu dengan yang lain, dan kita harus terus hidup di dalam etikanya Tuhan. Kita harus hidup di dalam koridornya Tuhan, maunya Tuhan. Ketika kita mau melangkah di dalam Tuhan, pasti Tuhan pasti bukakan jalan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan pasti bukakan jalan karena kita terus mengandalkan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup mata kita. Kita tutup mata kita, saudaraku terkasih. Secara lama. Peralabat akan yalabayas andaralam. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini ada sesuatu hal yang kami dapat lewat kebenaran firman-Mu. Bukan dari hamba-Mu Mire Tuhan, tetapi dari Mu Yesus, dari Engkau Yesus, kami mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa dari-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini dan mendengarkan hal yang luar biasa dari-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kami mengambil satu nilai, bahwa kami akan meneladani keteladanan Kristus dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami akan memakai etikanya Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika hidupkan kami beretika di dalam sesama kami, di dalam orang yang lebih tua dari kami, di dalam orang yang lebih muda dari kami, pasti kami percaya tanpa disengaja kami juga akan dihargai oleh siapapun. Kami percaya bahwa kami tidak mau memandang bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami sudah diperbaharui oleh Tuhan. Kami sudah percaya bahwa kami sudah dipakai luar biasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah campur tangan-Mu yang tulus memberkati kehidupan kami.
segala apapun yang kami lakukan, ketika kami meneladani keteladanan Kristus, pasti segala sesuatu Tuhan buat berhasil dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam koridornya Tuhan, di jalannya Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur selalu. Biarlah kami semua di tempat ini dalam Zoom terberkati oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Baik, kita akan langsung bersatu di dalam doa. Dalam persekutuan pada malam hari ini, kita berdoa syafaat. Dan mari kita berdoa bersama-sama, satu hati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu Miracle ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati apa yang saat ini dipergumulkannya ya Tuhan Yesus. Tuhan mencukupkannya, Tuhan membuatnya berhasil segala apa yang telah dikerjakannya, menjadi hamba yang setia, menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkannya, Tuhan memberkati studinya. Kami serahkan hamba-Mu Miracle ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa mudanya masa untuk memuliakan nama Tuhan, dan semuanya hari-harinya dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati hamba-hamba saat ini, Bapak Ibu Saudara jemaat yang ada di dalam persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, oleh kuasa kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kuasa firman Tuhan yang memberikan penghiburan, kuasa firman Tuhan yang menyatakan mujizat. Hari ini kami bersatu di dalam doa buat kesehatan Pak Yoyo ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami tahu ya Tuhan, oleh iman pendengaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, membangkitkan kekuatan tubuh yang baru ya Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan oleh pertolongan Tuhan, oleh bilur darah Yesus, dan Tuhan memberkati organ-organ tubuhnya, Tuhan aliran darahnya dan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya, Tuhan sempurnakan di dalam nama Yesus. Kesembuhan mujizat terjadi bagi Pak Yoyo, dan Tuhan menyatakan mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Pak Yoyo, dan kami berdoa juga untuk keluarganya. Kami berdoa buat istrinya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, aktivitas segala usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati. Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, menjadi pendamping yang setia bagi suaminya, menjadi penolong yang setia bagi suaminya, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati Deo, Ega, Pinci, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus kami doa. Nanti akan bersama-sama dengan kami dalam Christmas Camp. Tuhan, dia akan menyatakan dirinya ya Tuhan Yesus, mati dan bangkit, hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam baptisan. Tuhan memberkati, Tuhan sudah menjamah Richard, Tuhan memberkati kekuatan untuk iman Richard ya Tuhan Yesus, untuk memiliki pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan Yesus saat ini untuk keluarga Bapak Sarjono, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati segala aktivitasnya ya Tuhan, pelayanan dan pengiringan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dalam pengurapan Tuhan, dan Tuhan memberkati segala usahanya. Tuhan membuatnya berhasil pergumulannya ya Tuhan. Doa-doanya bagi keluarga, bagi anak-anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan pada hariannya ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati proses persalinan dengan baik, sehat dan normal. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Keperluan keluarga Yona dan Pepi Tuhan cukupkan, pengiringan dan pelayanan dan pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati terus, tambah hari tambah meningkat dalam seiring iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Anak Daniel ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan
dalam usaha pekerjaannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, pelayanannya Tuhan memberkati di masa mudanya, Tuhan memberikan perlindungan pergaulan yang baik ya Tuhan, enggak menjauhkan dari pergaulan yang sia-sia, semua yang tidak berkenan kami tolak keluarannya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Daniel di masa mudanya. Kerukunan kematian Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala keperluan usaha mereka, Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan, pergumulan dan doa-doanya, dan Tuhan membuatnya berhasil dalam segala sesuatu apa yang telah mereka kerjakan. Tuhan memberkati semuanya untuk mendatangkan kemuliaan dari Tuhan. Keluarga ini menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga kanan kirinya ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anaknya Elsa, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu di masa mudanya ya Tuhan, hari depannya Tuhan Yesus dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati roh hikmat untuk takut akan Tuhan dalam pengiringan pada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati keluarga Pak Agus, Bu Agus ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Pak Agus dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Talia, Sinyo Louis, Tuhan memberkati Jojo semuanya ya Tuhan Yesus dalam perlindungan Tuhan. Studi mereka Tuhan cukupkan, segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan memberkati, masa depan mereka dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga Pak Agus Wiono ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk keluarga Dr. Habil. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati pekerjaannya, pelayanannya, pengiringan kepada Tuhan. Terus Tuhan memberkatinya. Mama Agnes kami serahkan ke tangan kuasa-Mu sebagai istri. Tuhan memberkati hidup nikah mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka ya Tuhan Yesus, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Pekerjaan Mama Agnes kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, pelayanan Mama Agnes kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk keluarga Yefta dan Ratna, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Yesus. Tuhan memberkati segala pergumulannya. Tuhan, hari-hari yang mungkin semakin dihadapi semakin berat, Tuhan, penyata dalam perlindungan anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Yefta, Tuhan memberkati Ratna, segala apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati hikmat, takut akan Tuhan menyertai untuk anak-Mu ini ya Tuhan, mengembangkan usaha anak-Mu ini untuk bekerja, dan Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memperhitungkan segala apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Kanavaro, kami berdoa untuk Cio, mereka ya Tuhan Yesus, pengiringan kepada Tuhan terus tambah hari tambah setia. Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi kanan kiri kehidupan tetangganya. Tuhan menjadi berkat bagi keluarga yang lainnya. Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pak Eko suami istri, pelayanannya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati pekerjaannya, usahanya ya Tuhan Yesus. Apapun yang ditekuninya ya Tuhan, setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan memperbesar dengan segala apa yang telah Tuhan kerjakan. Tuhan berkarya bagi keluarga ini ya Tuhan. Nyata keluarga Tuhan menolong keluarga ini ya Tuhan Yesus. Dalam pengiringan kepada Tuhan, dengan kesetiaan mereka ya Tuhan, mereka
yang telah mereka kerjakan. Tuhan memperhitungkan. Tuhan memberkati anaknya. Tuhan memberkati Kesia, Tuhan memberkati Nathan, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Anak-anak yang manis, anak-anak yang cakap menjadi berkat bagi orang tuanya dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati berprestasi di sekolah mereka masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan bagi keluarga ini untuk Bu Wiji. Pergumulan doanya bagi anak-anaknya, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati untuk Mas Arif, untuk Chandra, untuk Theo, untuk Mbak Yuli, untuk Mbak Cini, semuanya Tuhan Yesus kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Keluarga ini menjadi berkat, keluarga ini memancarkan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Teguh yang hari ini melayani bersama-sama, Tuhan memberkati. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Segala apa yang telah dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Tuhan limpahkan berkat-Mu untuk keluarga ini dalam pengurapan Tuhan, mengiring Tuhan lebih hari lebih setia lagi. Dan Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus segala apa yang telah dikerjakannya. Tuhan memberkati anak-anaknya menjadi anak-anak yang cakap, anak yang manis, menjadi berkat bagi banyak orang dan jiwa-jiwa. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk Stephen, Gracia, demikian juga Truly, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Untuk Bu Sri yang bersama-sama dengan mereka semua sama-sama dalam satu tim bersama kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesetiaannya menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati segala pekerjaannya, pengiringannya kepada Tuhan lebih setia Tuhan Yesus. Menyertai anak Andreas ya Tuhan Yesus, membangkitkan kuasa-kuasa dan Tuhan memberkati nyata setiap apa yang telah dikerjakan bagi Andreas menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan kami, anak-anak siapin, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Andrew, kami berdoa buat Meta, kami berdoa buat Desi, kami berdoa buat Tasya, kami berdoa buat Sandy. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati ya Tuhan. Semuanya dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan. Setiap perkataannya membangun jiwa-jiwa, membangun iman banyak orang. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak yang dalam pelayanan dalam satu mission trip dan anak-anakmu Desi yang magang di tempat ini. Biarlah Tuhan hikmat dan kekayaan mereka. Memberkati dalam satu ketetapan iman yang Tuhan memberkati anak-anak kami, cakap memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa dan teman-teman mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala keperluan kami Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih satu persatu Tuhan Yesus dalam setiap doa-doa kami. Kami berdoa buat acara
Christmas camp yang akan kami selenggarakan di tanggal 17-18 nanti ya Tuhan. Bila semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengurapan Tuhan bagi seluruh panitia. Pengurapan Tuhan bagi setiap pengisi acara, pengurapan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Semuanya memperoleh berkat Tuhan. Semuanya memperoleh hal-hal yang baru. Apa yang mereka dapatkan di Christmas camp ya Tuhan Yesus. Mereka akan mempraktekkan dengan gaya hidup mereka. Gaya hidup Kristus. Menerima hal-hal yang baru itu ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh menerima semangat Natal di tahun ini ya Tuhan Yesus. Untuk menyongsong tahun depan ya Tuhan. Yang penuh dengan harapan dan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-hambamu, anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini mengalami beban berat, Tuhan membukakan pintu-pintu berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Nyata pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Dan kami mau menikmati kehidupan kami, hidup yang baru. Dan kami boleh menikmati ya Tuhan Yesus. Hari-hari yang baru ya Tuhan. Besok pagi ya Tuhan. Dari Allah Bapa menyertai kami semuanya dan kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya dengan kasih setia Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk menjemput kita yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Boleh open mic dan memberkati.